Menteri HAM tapi botol, bungkam, dan beban kabinet. Kritik pedas untuk Menteri HAM Natalius Pigai. Kalau Natalius Pigai tidak muncul dan memberikan semacam klarifikasi, bahwa itu yang saya bilang, saya tidak cabut perkataan saya Menteri botol, Menteri HAM botol, bodoh dan tolol, arogan, bajingan tolol, saudara-saudara. Kenapa? Karena anak buahnya masa bisa kendalikan dia. Saya juga berhak mengajukan semacam protes tuntutan. Janggotnya itu kayak janggot kadrun yang fanatisme sekali ya. THS ini, Thomas Harming Suarta ini manipulatif sekali. Ya, arogan dan menipu publik. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Dalam sebuah podcast yang cukup menghebohkan, aktivis dan komentator publik Joshua Tewuh melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Podcast yang diberi judul Pak Presiden Prabowo Kebanggaan Kami, copot Menteri HAM yang botol dan munafik, menjadi sorotan luas. Terutama karena istilah yang digunakan syarat makna sindiran dan kemarahan. Joshua menyebut Natalius Pigai sebagai botol, sebuah istilah yang dalam konteks ini tidak merujuk pada benda fisik, melainkan pada karakter. Empty inside, loud outside. Maksudnya, menurut Joshua, sang menteri tidak menunjukkan kedalaman pemikiran, kebijakan yang bijaksana, atau tanggung jawab yang sepadan dengan posisinya sebagai pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Leadership is not about making noise, it's about making sense. Joshua menilai bahwa kehadiran Pigai di kabinet justru menjadi a liability, not an asset. Ia menilai keputusan dan sikap menteri tersebut dalam berbagai kasus pelanggaran HAM tidak berpihak pada korban, bahkan terkesan membela pelaku. Salah satu titik panas dari kritik ini adalah dugaan campur tangan Kementerian HAM dalam permintaan penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka pelanggaran HAM di Cidahu, Sukabumi. Joshua dengan tegas menolak sikap ini dan mendesak Polri untuk tidak tunduk pada tekanan politik. Berarti hukum di Indonesia hanya berlaku untuk yang tidak punya kuasa. And that's not justice, that's manipulation. Apakah integritas Kapolri sedang diuji? Momen ini sebagai saat yang tepat bagi Polri untuk menunjukkan bahwa mereka adalah institusi presisi, profesional, dan independen, not politically compromised. Tak hanya soal kebijakan, Joshua juga menyinggung sikap pribadi Natalius Pigai yang menurutnya kerap melontarkan pernyataan kontradiktif, bahkan menjurus pada kemunafikan moral. Menteri HAM seharusnya jadi suara bagi yang dibungkam, tapi yang ini malah memilih bungkam saat pelanggaran terjadi. And silence in the face of injustice is complicity. Kritik tajam Joshua Tewuh menggambarkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kinerja pejabat publik yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Apakah suara ini akan didengar oleh Presiden Prabowo? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, publik kini semakin berani berbicara, dan mereka tidak akan bungkam. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua. Menteri botol, botol otak, otak kosong, kosong janji, janji mati, mati nurani. Ini saudara-saudara ya, konferensi pers manipulatif. Staf khusus Menhan THS, Thomas Harming Suarta. Saya nggak tahu ini, dia Kristen atau Islam atau mualaf, saya nggak ngerti karena namanya Thomas. Ya, Harming Suarta. Thomas itu nggak ada nama Islam, nama Kristen pasti. Tapi saya lihat janggotnya itu kayak janggot kadrun yang fanatisme sekali ya. Dan itu sebabnya saya bertanya-tanya ini. Nah, kenapa? Karena saya melihat konferensi pers yang dilakukan oleh THS ini, Thomas Harming Suarta ini manipulatif sekali. Ya, arogan dan menipu publik. Ya, saya berani katakan seperti itu karena apa? Saya baru dapat laporan sebelum saya naik ini, makanya agak terlambat beberapa menit karena saya dapat laporan bahwa konferensi pers yang dilakukan oleh staf khusus Kementerian Hak-Hak Asasi Manusia ini itu inisiatif pribadi, tidak ada dialog di lembaga. Ya, ini tidak ada di dalam kementerian, apalagi katanya menurut sumber yang saya dapatkan, entah benar, saya lagi sedang tunggu juga kepastiannya, tetapi kalau itu benar dari sumber yang saya dapatkan bahwa ini manipulatif sekali ya. Tapi saya mau bahas dulu kenapa saya bilang Menteri HAM bajingan tolol. Ya, pertama, kalau saya katakan bajingan itu adalah orang-orang yang sangat otoriter, orang-orang yang sangat arogan ya, nabrak sana nabrak sini tanpa peduli hukum dan menganggap dirinya paling hebat. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena saudara-saudara, kita tahu persis kasus Cidahu, Sukabumi,
itu sudah banyak yang tuntut untuk dipidanakan secara proporsional. Artinya bukan cuma pidana pengerusakan properti, ya, tetapi juga penistaan agama. Itu yang kalangan Kristen paling banyak tuntut, soal pidana penistaan agama, saudara-saudara yang kekasih. Jadi bukan soal pidana biasa. Dan bahkan Menteri NAPI ini, Natalius Pigai, dia sudah umumkan, dipublish di media sosial pas 1 hari barangkali kejadian di Cidahu itu, bahwa saudara-saudara, dia umumkan itu pelanggaran HAM. Apa yang terjadi di Cidahu itu pelanggaran HAM, saudara-saudara. Ini Menteri Agama sendiri bilang. Ya, Natalius Pigai sendiri bicara hal itu. Itu pelanggaran HAM dan harus diproses secara hukum. Ya, Pak Polisi harus proses. Bayangkan saudara-saudara, ini pernyataan dari mulut Menteri HAM sendiri, dilaporkan oleh banyak media, saudara-saudara. Ya, makanya tiba-tiba saya terkejut ketika saya lihat banyak sekali hal viral dan masuk di WhatsApp pribadi saya. Waduh, ini serius. Saya dikirimin lagi link untuk buka beberapa media bagaimana konferensi pers manipulatif itu berlangsung, saudara-saudara. Yang saya kaget juga, di belakangnya sudah ada tentara, ada polisi, ada aparatur apalah di situ. Bahkan saya sempat kaget juga, ada orang yang kacamata, saudara-saudara. Saya perlihatkan, ini yang kacamata di belakang salib terbalik. Saya taruh salib terbalik itu karena apa? Ini yang kita tuntut. Bagaimana salib itu diturunkan secara terbalik waktu dalam kerusuhan di rumah retret di Cidahu itu. Itu salib, simbol keagamaan. Itu paling sakral. Yang nggak peduli Katolik, Ortodoks, Protestan, Karismatik, Injili, Protestan, semua kalangan yang menamakan dirinya Kristen, itu salib merupakan simbol khas, simbol khusus, saudara-saudara. Ya, kalau saudara-saudara Katolik tidak mau mengakui soal begituan, ya saya bilang, oke, salib itu kebetulan tidak ada patungnya di dalam, itu salib kayu, itu salib Kristen lah, kalau saya mau bicara. Tetapi sebenarnya kalau mau jujur, Katolik, Ortodoks juga mengakui bahwa salib itu merupakan lambang sakral, tidak boleh dipermainkan. Apalagi dilecehkan, diturunkan terbalik, lalu diinjak-injak, dipakai pukul kaca, hancur-hancurin, lalu dipatah-patahin. Dan ini bukan cuma sekedar penistaan agama mulut seperti yang dilakukan banyak orang-orang Kristen yang dipenjarakan saat ini, saudara-saudara, tanpa ampun, saudara-saudara. Ya, ini waduh, bukan lagi sekedar penistaan non-verbal, ini verbal dan betul-betul di tempat betul-betul penistaan yang terang benderang dan sangat melecehkan, sangat menodai. Saudara-saudara, saya tidak terima, saya protes berat. Ya, dan saya lihat semacam konferensi pers dari forum kerukunan antar umat beragama di sana, di kecamatan atau apakah namanya, saya tidak terlalu mau pusing. Tetapi saya lihat pernyataan itu pun sendiri semacam lip service saja, formalitas, dan tidak jujur. Kenapa? Tidak ada permintaan maaf sedikit pun dari mereka yang namanya katanya forum musyawarah antar tokoh-tokoh agama itu. Ya, FKUB juga forum komunikasi umat beragama. Saya nggak tahu pendeta siapa yang mewakili di sana. Itu kok bodoh sekali nih pendeta. Pengecut banget, tidak berani berbicara, tidak berani bersuara. Ya, FKUB itu mestinya ada wakil Kristen 1-2 orang selain dari pemuka agama yang lainnya. Ya, dan saya tidak lihat FKUB bersuara dan menyatakan maaf gitu loh atas penistaan agama. Mau sengaja, tidak sengaja, spontan atau direncanakan, pokoknya penistaan agama itu sudah terjadi. Ya. Dan ini bukan sekedar perusakan rumah retret. Karena apa? Saya sudah katakan beberapa kali bahwa motifnya untuk merusak itu apa? Karena mereka penduduk di sana itu diprovokasi bahwa itu terjadi ibadah. Nah, terus kalau orang beribadah, di mana masalahnya? Kejahatan apa? Misalkan orang Kristen beribadah, di mana jahatnya orang Kristen beribadah? Sama dengan orang Islam beribadah, sholat, pengajian, tahlilan, dan sebagainya. Kita nggak pernah anggap jahat, saudara-saudara. Terus kenapa orang beribadah? Kalau toh itu beribadah ya, walaupun sudah disinyalir itu bukan ibadah, itu retret, itu sarana reflektif anak-anak remaja ketika itu masa liburan dan mereka sedang sedang berakrab-akraban satu dengan yang lain selama ketegangan belajar masa sekolah, waktu masa vakansi atau libur sekolah itu mereka ingin mengakrabkan diri dan bermain dan mereka sedang melakukan game. Itu saya dengar dialognya Abu Janda di dalam satu podcast. Itu dia kumpulkan data bahwa mereka sedang melakukan games, ya, itu permainan anak-anak untuk saling mengasah kekompakan dan lain sebagainya. Itu disuruh berhenti, diteror. Makanya saya bilang ini gerakan kayak teroris gitu loh, yang menteror anak-anak ini sampai begitu ketakutan mereka diusir. Bahkan saya mau katakan ada beberapa yang diperlakukan kasar, gini kepalanya didorong, disuruh keluar saudara-saudara, dan
Itu mereka betul-betul sangat ketakutan waktu itu, dan waktu mereka masuk di mobil, dipaksa masuk di mobil semua segala macam, itu mobil mereka mau keluar pun ditendangin, dipukulin, digebukin, dihantam kacanya dan digores, dibaret. Aduh, ini betul-betul saya lihat biadab sekali itu. Ya, saudara-saudara yang kekasih, kenapa saya katakan biadab? Karena dari kata biadab itu tidak beradab, ya. Tidak ada adat dan tidak beradab betul-betul, ya. Saudara-saudara yang kasih, biadab betul. Bahkan saya bilang ini katanya orang beragama, tapi kelakuannya kesetanan. Bahkan saya pernah bilang ini gerakan mereka itu sampai menurunkan salib rubut. Waduh, sorak-sorainya luar biasa, menghancurkan properti orang dan menista agama orang. Kelakuannya udah kayak anjing gila semua itu di situ, dan benar-benar kesetanan, saudara-saudara. Saya marah betul karena apa? Saya merasa hak saya sebagai orang Kristen yang terwakili oleh anak-anak itu dilanggar, saudara-saudara yang kekasih, diinjak-injak di bumi Indonesia ini. Dan saudara-saudara, ketika itu juga kepolisian mengeluarkan laporan bahwa itu kena pasal perusakan properti, ya, rumah singgah, rumah retreat itu. Saya dengar dari Abu Janda mengatakan bahwa itu polisi membuat laporan ini, polisi menetapkan 7 orang tersangka setelah diperiksa. Ini prosesnya. Setelah diperiksa, diwawancarai dan sebagainya, cukup bukti, lalu kepolisian menetapkan 7 orang dari 9 yang diperiksa jadi tersangka, saudara-saudara. Berdasarkan laporan siapa? Penjaga pintu gerbang rumah retreat itu, menurut Abu Janda. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya lihat kalau toh polisi secara profesional berdasarkan laporan yang masuk, lalu membuat ketersangkaan, tetapi mestinya, saudara-saudara, dari publik ini juga kita semacam laporan terbuka bahwa, dan itu jelas tidak usah dilapor lagi, polisi sudah ada di sana menjadi saksi mata, oknum polisi, oknum TNI ada di sana menjadi saksi mata, saudara-saudara, bahwa itu semua pelecehan agama, penistaan agama, saudara-saudara. Itu jelas sekali. Kita sedang tuntut jangan cuma dikenakan pasal pengrusakan properti, tapi penistaan agama. Itu juga kami mau supaya hati kami dipuaskan dalam soal keadilan. Ini kita tidak ada kebencian dengan saudara-saudara Islam, ya, yang beragama Islam. Kami tidak ada kebencian sama sekali dengan agama manapun. Tapi kami juga minta hak kami dihormati. Hak kami dihormati. Ya, karena hak kami sebagai orang Kristen berhak beribadah dengan tenang dan tentram di bumi Nusantara yang kami cintai ini, dilindungi oleh hukum, undang-undang, konstitusi, saudara-saudara. Jadi tidak bisa dilecehkan begitu saja. Jangan dong. Ya, saya nggak rela, saudara-saudara yang kekasih. Ya, kita sedang menuntut supaya itu dibuatkan laporannya, supaya polisi meningkatkan status ke-7 tersangka, bukan cuma pengrusakan tetapi penistaan agama. Ya, bahkan saya bilang beberapa hari lalu, kalau toh tidak bisa semua dikenakan penistaan agama, ya yang turunkan salib itu dan yang kedapatan menginjak-injak salib dan memakai salib itu, menyalahgunakan salib itu sebagai alat penghancur dan sebagainya, itu semua dijadikan dikenakan pasal penistaan agama. Kita sedang menuntut itu supaya dinaikkan statusnya, bukan cuma pidana biasa, tapi penistaan agama. Tiba-tiba muncul konferensi pers seperti ini. Saya sebenarnya sudah tidak mau bicara tentang Cidahu karena saya anggap sudah cukup gitu loh. Tapi ternyata muncul lagi nih si kacau ini yang saya lihat ini, staf khusus Menteri HAM ini. Aduh, ini dari mana ini kadrun muncul ini? Staf khusus lagi. Kalau bicara staf khusus apa ini? Staf khusus memanipulasi rakyat, staf khusus adu domba. Bayangkan saja. Dan saya katakan tadi, kenapa saya bilang bajingan tolol Menteri HAM ini? Karena apa? Arogansinya. Kalau dia tahu, kalau memang ini keputusan Menteri Agama dan dilakukan oleh staf khususnya, ya, ini betul-betul tolol banget. Apa nggak ngerti tuh? Bodoh dan tolol, botol banget gitu loh. Apa nggak ngerti Menteri HAM ini? Ya, bahwa yang namanya, saya tunggu dulu, saya tenang dulu, karena saya sudah mulai agak tinggi nih, saudara. Ya, saudara-saudara, yang namanya Menteri HAM ini sudah bicara bahwa ini pelanggaran HAM, ya, dan kemudian sudah menyerahkan kepolisian. Kepolisian sudah menetapkan 7 tersangka, artinya proses hukum sudah berjalan, gitu loh. Nah, tololnya di mana? Tiba-tiba ada konferensi pers atas nama Kementerian Hak Asasi Manusia HAM yang mengatakan bahwa Kementerian HAM itu menjadi penjamin atas 7 orang supaya ditangguhkan tahanan mereka itu. Ini kan goblok banget gitu loh, bodoh, tolol, dungu, geblek, sudah segala macam lah. Kenapa? Presiden saja
tidak boleh mengintervensi hukum. Pigai, dengar ini Pigai. Kau bikin malu orang Papua, kau bikin malu orang Papua, kau bikin malu orang Indonesia Timur, kau bikin malu ketong semuanya orang Indonesia. Ini kau pakai otak tidak Pigai? Kau jangan sombong, kau punya kelakuan sombong angku itu yang saya lihat. Mentang-mentang ditunjuk oleh presiden jadi Menteri HAM karena supaya mewakili, supaya mengambil hati orang-orang Papua, kau bikin kelakuan seperti begini. Pakai otak sedikit dong. Pakai itu kecerdasan. Jangan model kayak begini nih. Ya, sudah bicara ya bahwa ini pelanggaran HAM, polisi urus, polisi harus proses. Tapi kok sekarang munculkan konferensi pers yang mengatakan bahwa kami menjamin, Kementerian HAM menjamin, jadi penjamin penangguhan apa yang kau jamin? Pigai, apa yang kau jamin ini? Napi memang kau, aduh. Sorry, saya disclaimer ya saudara-saudara, saya tidak ada urusan pribadi dengan Natalius Pigai. Saya nggak ada urusan pribadi dan ini bukan pribadinya yang saya serang, tetapi dia sebagai kapasitas menteri, ya. Makanya saya bilang menterinya, saya bicara ini menteri apa ini kalau begini modelnya nih, ya. Lalu saudara-saudara, mana bisa sudah proses hukum berjalan, sudah ditetapkan tersangka, lalu kemudian datang bawa nama kementerian, bawa lembaga, katanya jadi penjamin. Kok jamin apa? Saya mau tanya, kok mau menjamin apa? Kok menjadi penjamin supaya para pelaku kejahatan ini bebas berbuat jahat lagi ke depan? Kok jamin apa Natalius? Napi, kok jamin apa? Ya, kok mau menjamin supaya dalangnya nggak tertangkap? Ya, provokatornya nggak ketangkap, gitu loh. Itu jaminanmu. Ini goblok sekali. Saya mau katakan kepada saudara, nggak bisa begitu bos. Pak Polisi, saya minta Pak Polisi, jangan kabulkan permintaan Menteri Agama, Menteri HAM, sorry. Jangan kabulkan permintaan Menteri HAM ini. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mengabulkan seperti itu, berarti Anda tidak independen, Anda tidak profesional. Mana presisimu dalam penegakan hukum? Tidak ada. Saya celah kepolisian. Kalau kepolisian Republik Indonesia lalu kemudian mengabulkan permintaan Menteri HAM yang goblok ini, ya. Jujur saya marah sekali nih, ya. Masa mau dijamin, dilepaskan, dibebaskan? Apanya yang harus dilepaskan, dibebaskan, saudara? Kalau kau menjadi penjamin untuk melepaskan 7 orang ini yang tersangka, ya. Kamu juga harus jadi penjamin. Napi, dengar ini Natalius Pigai. Kau dengar ini baik-baik ya. Kau harus juga menjamin bahwa semua yang sudah dipenjara ini karena penistaan agama, tuduhan penistaan agama kepada mereka dari orang-orang Kristen, kau harus jadi penjamin, lepaskan mereka semua. Tangguhkan penahanan mereka. Stop, lanjutkan mereka punya penahanan. Lepaskan mereka dari penjara. Itu baru adil. Ya, sekarang kau mau jamin apa mereka yang sudah melakukan kejahatan terbuka seperti ini? Ini bukan lagi penistaan agama secara mulut bicara ya dalam posisi debat mereka dan sebagainya. Ini sudah ancor-ancor itu salib dinista dinodai begitu rupa, Bung. Aduh, kok Kristen kah tuh sudah jadi mualaf kah? Kalau kau sudah jadi mualaf itu hakmu, silakan saja. Tapi tolong Menteri HAM, tolong ini Napi, kau jangan arogan begitu. Ya? Kau hargai juga kita ini. Kalau kau sudah jadi mualaf silakan, itu hakmu. Tapi kau jangan menyerang kekristenan atau memanipulasi kita dan kemudian kau mendiskreditkan kami. Jangan begitu dong. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini benar-benar pelecehan terhadap hukum. Ya. Pak Kapolri, saya minta dengan hormat Pak Kapolri. Ya. Kalau Anda mengabulkan permintaan Menteri HAM ini, jujur saya mau katakan, tidak layak kepolisian Republik Indonesia dipercaya lagi. Ya, tidak layak. Kami tidak percaya lagi kepolisian Republik Indonesia. Selama ini kami sangat percaya kepolisian Republik Indonesia. Kami ingin sekali mendapatkan lembaga kepolisian yang berkeadilan, menegakkan kebenaran, mengayomi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Makanya saya suka bilang, lembaga negara tidak boleh beragama. Polri tidak boleh beragama. Artinya tidak boleh berpihak agama manapun. Dia harus independen, netral. Semua lembaga apapun itu di Indonesia, termasuk lembaga kepresidenan, tidak boleh beragama. Walaupun semua orang-orang pemerintahan beragama, tetapi lembaganya tidak boleh beragama. Ini bawa-bawa lembaga atas nama Kementerian HAM menjadi penjamin untuk penanganan 7 orang tersangka kasus kerusuhan di Cidahu dan di Sukabumi. Kacau. Ya. Saudara, saya mau bicara begini kenapa? Saya betul-betul tersinggung. Saya betul-betul marah, saudara. Dan saya lihat, bagaimana saya punya tokoh-tokoh di kalangan negara ini katanya negarawan, ya, tapi begini modelnya. Nah sekarang saya mau baca satu berita ini penting sekali. Saya mau ajak saudara berpikir sehat, ya. Terus kita lihat ya, apa namanya? Saya mau kasih lihat dulu saudara. Nih, saudara ya. Sorry.
Saya mesti tampilkan dulu ini. Nih saudara-saudara, kalau saudara lihat ya, staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia HAM Thomas Harming Suarta, ya. Sukabumi Berita1.com, Sukabumi Berita1.com. Ini dari Berita1.com Sukabumi ya. Saudara kita baca, Anda lihat nih. Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham, mendorong penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka dalam kasus pembubaran retret pelajar Kristen dan perusakan villa di Kampung Tangkil, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dorongan ini disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Suarta. Saya sebutkan lagi namanya supaya top ini orang nih. Thomas Harming Suarta. Mungkin Thomas Harming Suarta ini saudara tampil di air keruh untuk apa? Mejeng, pansos, panjat sosial. Ini Thomas, namamu Thomas, tapi saya lihat janggotmu itu bukan Kristen, saudara-saudara. Ya, coba lihat nih. Saya nggak tahu kau Kristen atau bukan. Ya, tapi kau mau Kristen kayak atau tidak Kristen, kau melanggar HAM, Thomas. Karena apa? Kau berusaha intervensi kepolisian yang mestinya independen. Coba kita baca dulu. Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham mendorong penahanan terhadap 7 tersangka dalam kasus pembubaran retret pelajar Kristen dan perusakan villa di Kampung Tangkil, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dorongan ini disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Suarta dalam rapat koordinasi lintas lembaga dan tokoh lintas agama serta unsur Forkopimda yang digelar di Pendopo, Sukabumi, Rabu 3 Juli 2025. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka. Dia bilang dari Kementerian Hak Asasi Manusia, artinya secara kelembagaan. Artinya Menteri HAM tahu, bahkan Menteri HAM mungkin memerintahkan kalau dia bilang dari Kementerian Hak Asasi Manusia, ya. Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka. Tentu saja kita ingin penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan, ujar Thomas kepada wartawan. Ini bohong, manipulasi. Kenapa saya bilang bohong? Saya dapat laporan, saya dapat sumber yang saya bilang tadi, bisa dicek bahwa apa yang dibicarakan press release di sana, itu sebenarnya tidak menjadi kesepakatan lembaga di Kementerian HAM itu. Tidak. Thomas juga datang di sana sebenarnya untuk menyerap aspirasi, untuk nanti dibicarakan dengan Menteri HAM, untuk dibicarakan kepada seniornya. Thomas Suarta ini punya senior lagi di atasnya. Mereka salah satu staf khusus, tapi ada yang lebih senior. Ada seorang profesor di sana yang dia lebih senior. Itu saja sendiri mengatakan itu inisiatifnya Thomas Suarta, saudara-saudara. Itu bukan dari keputusan lembaga. Misalkan rapat dulu, Thomas Suarta habis pergi dengar pendapat dengan forum komunikasi di sana, ya, forum Pinda itu. Lalu kemudian mestinya dia pulang dulu ke kementerian, dia laporkan ke Menteri HAM, lalu dengan semua staf yang ada yang berkompeten di sana, lalu membahasnya, lalu kemudian membuat semacam keputusan lembaga, saudara-saudara. Bukan inisiatif langsung di sana menjamin seolah-olah apa yang Thomas Harming Swasta akan bicarakan itu akan diteguhkan oleh menterinya. Kalau itu benar, berarti kalau Natalius Pigai sampai sore ini tidak muncul dan memberikan semacam klarifikasi bahwa itu yang saya bilang, saya tidak cabut perkataan saja saya, Menteri HAM botol, bodoh dan tolol, arogan, bajingan tolol, saudara-saudara. Kenapa? Karena anak buahnya masa bisa kendalikan dia? Mestinya Menteri HAM dong yang punya keputusan. Jangan disetir sama menteri dengan staf khusus. Copot itu staf khususmu. Kalau memang kau bukan punya keputusan, Napi. Tapi kalau kau punya keputusan, saya minta sama Pak Presiden Prabowo yang kami banggakan. Copot ini menteri. Menteri HAM ini, Napi ini menjadi aib di dalam kabinet Prabowo Gibran. Ya, dan kami sangat terlukai, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ini hal tidak bisa dibiarkan. Kacau punya kerja ini begini. Ya, saya lanjut, saudara-saudara. Thomas juga mengungkap bahwa Kemenham siap menjadi penjamin dalam proses penangguhan penahanan serta membuka ruang dialog antar pihak melalui pendekatan restoratif justice. Goblok. Restoratif justice apa? Tidak ranahnya restoratif justice seperti ini. Bukan begini. Ini sudah ranah kepolisian murni, sudah penegakan hukum, sudah jalan, sudah gimana? Belajar dulu. Makanya jadi staf khusus, pinter-pinter dikit. Jangan goblok kayak gitu, Thomas. Aduh, ini ngaco ini. Upaya mencari keadilan itu banyak caranya katanya, termasuk melalui mediasi. Betul, kami siap, Kementerian HAM bersedia jadi jaminan agar para tersangka bisa ditangguhkan penahanannya lanjutnya. Jaminan supaya
Kok menjamin bahwa orang-orang ini harus dilepaskan atas nama Kementerian HAM? Emang Kementerian HAM itu kok pun nenek moyang punya kah, Thomas? Wih, ngeri banget. Termasuk Menteri HAM. Kalau memang kau yang bicara begini, anak buahmu yang sampaikan, emang Kementerian HAM itu kau yang punya kah? Itu negara punya. Kementerian ini negara punya, kau cuma didudukan di situ, dipercayai di situ. Tapi untuk mengurus apa? Hak asasi manusia. Nah sekarang ada HAM di sana terlanggar. Banyak korban terjadi, saudara-saudara. Ya terus kau mau kenapa kau berpihak kepada pelaku kejahatan, kepada teroris ini? Kenapa kau berpihak kepada mereka yang kesetanan itu? Kenapa kau tidak berpihak kepada yang korban? Saudara, saya disclaimer ya, ini tidak ada hubungannya bicara dengan agama. Kami tidak membenci Islam. Kami tidak berbicara menyerang agama apapun, termasuk agama Islam, tidak. Ini orang perorangan, terutama Menteri Agama yang saya serang ini. Menteri HAM, mohon maaf. Menteri HAM yang saya serang ya. Dalam pengertian kapasitasnya sebagai menteri. Ya, saudara-saudara, orang yang dipercayai oleh rakyat melalui presiden, penunjukan presiden, tapi disalahgunakan seperti ini. Apalagi orang kalau dia bilang, ini bukan seperti yang saya dapat sumber bahwa salah seorang petingginya yang bergelar profesor di Kementerian HAM ini, yang menjadi bosnya di atasnya Thomas Harming Suarta ini, saudara-saudara. Dan kalau dia katakan bahwa ini inisiatif pribadinya Thomas Harming Suarta, bukan atas kelembagaan, bukan atas keputusan kelembagaan. Saya bilang lebih tolol lagi nih, kalau sampai Menteri HAM ya tidak mengeluarkan statement bahwa mengklarifikasi bahwa itu staf khusus punya inisiatif pribadi, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Kalau Menteri HAM takut untuk meralat dan minta staf khususnya minta maaf, copot saja. Kau turun aja, Napi. Kau berhenti aja, kau bikin surat pengunduran diri sudah. Ya, kau enggak layak jadi menteri. Ya, kalau kau takut dengan kau punya staf khusus tuh. Mestinya staf khususmu kau pecat, lalu kau bilang dia mengeruhkan, atau kau straf dia. Apa istilahnya straf itu? Disiplin dia. Jangan buat-buat sembarangan press release atas nama Kementerian HAM. Emang staf khususmu itu yang menteri. Staf khusus itu menyampaikan apa yang menjadi ide, gagasan, petunjuk dari Menteri HAM. Ngerti nggak dia fungsinya yang namanya staf khusus? Kalau nggak ngerti nggak usah jadi staf khusus. Ngapain diangkat orang-orang goblok kayak begini? Saudara-saudara yang kekasih, saya juga heran nih. Caranya bagaimana ini eksekutif kita ini mau bikin malu sama sekali. Saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik. Upaya mencari keadilan itu katanya ya, Kemenham berencana akan menyampaikan permintaan penangguhan tersebut secara resmi kepada pihak kepolisian, seraya mendorong terciptanya solusi damai melalui mediasi antar pihak yang bersengketa. Nggak ada sengketa di sini, kita tidak bersengketa. Ya, kami korban. Ya, orang-orang Kristen, anak-anak kami jadi korban. Yang melakukan kejahatan itu kriminal. Nggak perlu dimediasi antara kriminal dengan orang-orang yang baik-baik. Ya, kriminal itu porsinya dihukum supaya jerah, supaya yang lain tidak ikut-ikutan. Itu namanya penegakan hukum. Mediasi apa, saudara-saudara? Kalau mediasi berarti dua-dua dirugikan, dua belah pihak dirugikan. Misalkan anak-anak yang retret itu lemparin batu rumah warga, bikin kacau di sana, bikin ribut, lalu kemudian dibalas menyerang penduduk di sana. Itu pertikaian, itu baru ada perdamaian, dua belah pihak bertikai, baru restoratif justice ada. Ini restoratif justice. Goblok banget sih. Nggak begitu caranya. Ya. Natalius Pigai, saya minta dengan hormat, kau pecat itu Thomas Harming Suarta itu. Pecat dia. Kalau tidak, saya minta Prabowo presiden yang pecat kau. Ya, supaya jangan kayak begini nih. Aduh, masa begini caranya bikin malu, jadi aib saja di kabinet Prabowo Gibran ini. Saudara-saudara yang kekasih, jadi ini bukan soal apa ya, kalau saya mau bicara bukan soal agama, sama sekali bukan. Yang kita tidak bicara pertikaian antar agama, tidak. Saya mau bicara ini perorangan ini, apa individu-individu. Mereka pelaku kejahatan, sudah hukum, sudah betul polisi sudah melakukan proses untuk apa? Penyelidikan, lalu kemudian menetapkan tersangka 7 orang itu, walaupun kami sendiri merasa kurang, mestinya semua itu yang ada di situ ditangkap masuk, termasuk RT RW-nya, termasuk siapa ada di situ, lurah atau apa. Kalau dia tidak bisa mencegah itu, mereka juga harus diproses, termasuk oknum polisi yang ada di situ. Walaupun ya, saya juga mengerti bahwa kadang-kala sebagai manusia juga polisi ketakutan ketika masa. Kan saya suka tahu, mestinya harus ada koordinasi. Sudah tahu ada pergerakan-pergerakan, mestinya segera telepon ke Polres kah. Jadi Kapolsek juga,
Kapolsek katanya ada di situ, saya dengar. Mestinya Kapolsek telepon Kapolres, minta bantuan, ya, untuk backup, Sabara diturunkan, ya, kalau perlu minta backup TNI untuk mengamankan kerusuhan massa. Masa polisi kalah, tentara kalah dengan massa, negara kalah sama massa? Ini kan kacau. Nggak bisa seperti itu. Saya mau katakan kepada ini luapan hati untuk protes, dan ini hak saya untuk berbicara, saudara-saudara. Ini bukan, saya nggak provokasi umat Kristen. Umat Kristen nggak usah diprovokasi. Mereka itu orang yang tahu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hukum harus diproses. Ya, supaya apa? Ada kedamaian. Kalau tidak ada penegakan keadilan di bangsa ini, tidak ada penegakan keadilan dan kebenaran, tidak dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maka negara ini akan kacau. Saya mau katakan, kalau begini pengelolaan negara, Indonesia bisa bubar seperti nubuatan atau ramalan politik dari Prabowo Subianto sendiri sebelum dia jadi presiden. Ya, 2030 bubar Indonesia. Kalau begini pengelolaan negara. Ya. Itu sebabnya, saudara-saudara yang kekasih, tolong saya bicarakan hal ini supaya saudara sadar, supaya saudara juga bisa lihatlah. Aduh, masa begini? Arogan dan menipu publik ini. Ya. Bawa-bawa nama Kemenhan, ya, Kementerian HAM, padahal tidak. Bagaimana Menteri HAM napi ini? Ya. Kalau Anda tidak bisa tertibkan staf khusus ini, kalau betul yang saya dapatkan berita bahwa ini bukan konferensi pers dari Thomas ini, tidak berdasarkan kesepakatan lembaga, karena belum dibicarakan di kelembagaan, lalu dia buat press release kayak begini, pecat orang ini, pecat. Ya, kau jangan takut dengan kau punya staf khusus, pecat dia. Ya. Kalau kau memang menganggap kau menteri hebat, menteri HAM yang paling berjaya, paling hebat, pecat dia, karena bikin malu, bikin rusak kau punya reputasi itu. Ya. Tapi kalau kau takut pecat dia, bahkan kau tidak disiplin, paling tidak kau tidak beri klarifikasi, berarti memang kau menteri paling bodoh tolol sekali nih. Ya. Berarti kau mempertahankan arogansi bajingan, kau biarkan statement penipuan seperti ini. Ya, saya protes. Sebagai ketua umum Christian Watch juga saya protes itu. Karena apa? Saya terpanggil untuk menjaga, mengawal, dan mengadvokasi kekristenan di Indonesia. Nah, cara saya seperti ini. Ya, saya juga punya hak untuk bersuara, untuk berbicara di Republik ini. Ya, supaya kau tahu, Natalius, ya, ada orang-orang seperti kami yang tidak bisa dibodoh-bodohi, yang tidak bisa diinjak-injak haknya begitu saja tanpa kami protes. Ya, kami cuma bisa protes begini. Ya, tidak ada pengerahan massa dari Kristen untuk tidak, bukan begitu. Tipikal kami bukan begitu. Ya, kami cuma berbicara, tolong, ini cara kami bernegosiasi dengan pemerintah, dengan penegak hukum. Tolong hargai hak kami. Ya, supaya kami punya rasa keadilan juga bisa kami nikmati di Republik yang notabene sangat kami cintai. Ya, kami cinta Indonesia. Kami cinta persatuan Indonesia. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tapi saudara-saudara, Anda lihat beginian. Bagaimana bisa? Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih, saya berharap supaya jangan lagi seperti ini. Saya minta Pak Kapolri sekali lagi, jangan kabulkan. Menteri HAM punya permintaan, kalau dia betul-betul yang atas nama kementerian, mau menjamin apa? Penjamin apa? Penjamin kejahatan berlangsung terus. Penjamin supaya pelaku kejahatan ini dilepaskan, dibebaskan. Penjamin supaya provokatornya nggak ketangkap. Penjamin supaya dia punya dalang kerusuhan ini bebas. Lalu kemudian bikin lagi nanti berikut, bikin lagi. Waduh, ini jaminan apa yang kau beri itu? Bodoh banget. Ya. Makanya saya bilang, saya tidak menyerang pribadi Natalius Pigai, tapi saya menyerang dia sebagai menteri yang mestinya harus smart, bahkan wise, bukan cuma smart, bukan cuma pintar, tapi punya hati nurani. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya minta Pak Kapolri sekali lagi, jangan kabulkan. Kalau Anda kabulkan, Anda berarti tidak membawa seperti apa yang menjadi reformasi kepolisian Republik Indonesia. Baru kemarin Bayangkara. Selamat Bayangkara untuk kepolisian, walaupun terlambat. Tetapi saya mau katakan, hari ulang tahun kemarin itu sangat megah, sangat hebat, sangat luar biasa, menampilkan profesionalitas Polri yang hebat, presisi, independensi. Saya sudah bilang, apa haknya Kementerian HAM ini untuk jadi penjamin? Halo? Apa? Presiden aja tidak boleh intervensi hukum kalau sudah berjalan. Hukum harus independen, tidak boleh diintervensi dengan kekuasaan apapun. Apalagi si staf tolol satu ini, staf khusus yang bego ini satu ini. Gimana sih? Manipulatif banget ini, penipuan publik kau lakukan itu. Ya, jadi tolong, saya nggak rela umat Kristen diperlakukan seperti begini tanpa orang-orang itu dihukum. Dan terakhir saya mau bilang sama saudara ya, saudara-saudara, saya juga kritik ya terhadap pencitraan yang dilakukan oleh Ibu Ina Veronica Maria, pemilik rumah singgah. Ya, yang
saya lihat berita-beritanya saya sangat kecewa. Ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memberikan ganti rugi 100 juta sebagai tanda simpati beliau untuk rumah retreat ini. Ya, tapi kemudian kabarnya 100 juta itu ternyata disumbangkan untuk renovasi masjid dalam berita, kalau saya nggak salah begitu. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara ya. Ini pencitraan bagi saya, ini pencitraan atau ada tekanan. Ya, tekanan kepada Ibu Ina Maria. Ya, sampai dia akhirnya berlindung di balik tanda kutip ya, kemurahan hati yang palsu. Ya, kenapa saya bilang kemurahan hati yang palsu? Saya mau tanya Ibu Maria jujur, apakah anak-anak yang jadi korban itu kamu santunin juga duit? Ratusan juta, misalkan 100 juta berimbang loh. Kamu harus sumbangkan kepada anak-anak yang korban itu, bagi kepada mereka untuk bayar psikolog, bayar psikiater, ya apa, kasih berkat pendetanya untuk merawat mereka, mengkonseling mereka, bayar konselor, ya. Ya, saya mau tanya, apakah pemilik owner dari rumah singgah ini sama menyediakan 100 juta untuk anak-anak yang korban ini, ganti mobil-mobil yang rusak, ya, yang dicoret-coret, dilemparin batu, digebukin, ya, dan semuanya? Apakah Anda juga bersiap mengganti semua itu, Ibu Ina Maria Veronica Maria? Ya, jangan cuma bicara renovasi masjid. Apa hubungannya renovasi masjid? Emang anak-anak Kristen rusakin itu masjid yang ada di sana sampai harus disumbangkan lagi untuk bayar renovasi masjid 100 juta itu? Goblok banget, ya. Dan ini pencitraan diri yang nggak pantas. Itu bukan kasih kalau begitu, ya. Kalau mau bilang kasih yang benar, oke. Kalau kamu misalkan sumbangkan ke masjid, kamu juga harus sumbangkan kepada anak-anak yang korban ini, ya, untuk bayar konselor, bayar psikolog, bayar psikiater, bayar renovasi cat duko untuk mobil-mobil orang-orang tua mereka yang hancur-hancur segala macam, ya. Kalau rumahmu terserah kau lah, ya, karena mungkin kau orang kaya raya, tapi harus berimbang, ya. Kamu harus bayar itu ke anak-anak yang korban karena lama perawatan itu, berkesinambungan perawatan itu. Ya, dengar ini Ibu Ina Maria, saya nggak, itu hakmu, urusanmu mau ganti, tapi saya mau katakan kepada saudara, itu perlakuan yang bodoh, karena nggak ada urusannya dengan masjid di sana. Kalau kau lakukan begitu itu hanya untuk pencitraan atau kau ketakutan dan bagaimana segala, mungkin ada tekanan, mungkin ya, diduga, saudara. Tapi saya nggak mau masuk situ. Saya mau cuma kasih tahu perlakuanmu itu bodoh. Saya nggak ada urusan dengan masjid yang dibantu ya. Ya, itu bagi saya kalau dia dapat 100 juta dari uang yang dikasih sama menteri dari gubernur itu, ya untung masjid sana lah, ya. Tapi saya mau katakan, sebenarnya Ibu Maria tahu bahwa semua menteri, semua masjid itu dapat santunan, bantuan operasional tempat ibadah dari pemerintah. Gitu loh. Nggak perlu dibantu, apalagi tidak ada hubungannya. Kecuali masjid itu dirusakin sama anak-anak remaja Kristen ini, ya, baru ada renovasi, kamu sumbangkan, itu keren. Tapi kalau tidak ada hubungannya, kamu mau ganti, tanda tanya besar. Jangan sok rohani lah. Ini namanya sok rohani, sok mengasihi. Mengasihi apa? Terus si anak-anak yang korban itu kau nggak kasihi. Kalau kau bilang mengasihi mereka yang berbuat jahat, mestinya kau lebih mengasihi anak-anak yang diperlakukan jahat. Belajar kamu, Ibu Ina Veronica Maria. Jangan sok. Mestinya kamu berterima kasih aja, diam, nggak usah publik, nggak usah publish bilang mau bantu renovasi masjid. Waduh, sok rohani sekali. Ya, ini pandangan saya pribadi. Saya nggak ada campur urusan mereka. Cuman ini karena sudah jadi ranah publik, saya juga berhak bersuara, gitu. Karena bicara selalu tuntutan saya keadilan. Saya nggak berpihak kepada yang namanya agama. Saya berpihak pada keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia. Terlebih ketika masuk di dalam statement si staf khusus yang botol ini, ya, yang staf khusus Menteri HAM yang botol banget ini. Waduh, ini arogan dan penipuan publik ini kalau begini terjadinya, manipulatif sekali. Dan saya minta dengan sangat supaya teman-teman semua, saudara-saudaraku yang Muslim, ya, saya tidak menyerang Anda, ya, saya menyerang internal saya, terutama Pak Menteri ini. Setahu saya dia masih Kristen, tapi saya nggak tahu waktu dia pakai peci seperti yang ada di situ, apakah dia sudah jadi mualaf, saya nggak tahu perkembangannya. Ya, saya pernah berkomunikasi beberapa kali dengan Natalius Pigai melalui telepon waktu soal paradoks Papua, tetapi saya nggak pernah ketemu langsung dan saya tahu dia masih Kristen. Ya, tapi kalau dia sudah pakai peci begitu dalam pengertian dia sudah mualaf lalu dia berbuat mengkhianati kekristenan, wah saya nggak tahu itu. Udah kacau bun.
inilah. Saya juga speechless jadinya, nggak bisa ngomong lagi. Tapi sampai di sini saya mau kasih tahu kepada saudara, ini keluhan hati saya, curhat saya saja, dan saya ingin negara ini hadir dan negara ini berkeadilan dan menyelenggarakan pemerintahannya dengan benar. Saudara-saudara yang kekasih, karena saya percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Menteri botol, botol otak, otak kosong, kosong janji, janji mati, mati nurani, tapi kami tetap nyanyi. Manuskrip Papua